Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Bapak Ibu ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada informasi mendesak ya terkait tanda final jika P2 dan P3 ya. Jadi sini tulisannya tanda final ya. Tanda final jika P2 dan P3 telah 100% selesai diobservasi. Tentunya ini menjadi penentu lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Jadi hari ini sudah berlangsung yang namanya seleksi observasi Bapak Ibu ya. Jadi hari ini masih berlangsung proses observasi dan berakhir besok tanggal 28 ya, berakhir untuk penilaian kesesuaian pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 itu mulai 27 sampai dengan 28 November. Berarti berakhir hari ini ya. Hari ini tanggal 28 November Bapak Ibu ya, setelah video ini dirilis. Jadi tentunya ketika kita sudah melakukan observasi, otomatis nantinya itu akan ada tanda yang menandakan bahwa P2 dan P3 telah 100% selesai diobservasi, dan tentunya itu menjadi penentu lolos ASN P3K. Kenapa? Karena nilai terbaik, nilai tertinggi itulah nantinya Bapak Ibu ya yang akan menentukan apakah Bapak Ibu sukses mendapatkan kelulusan menjadi ASN P3K atau belum, seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait dengan hal ini. Di sini kami sudah siapkan slide-nya ya. Mohon maaf ada yang kami blur karena itu merupakan data pribadi. Di sini tentunya yang menjadi salah satu tanda ya bahwasanya pelamar P2 dan P3 telah selesai diobservasi oleh kepala sekolah dan guru senior. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa kita perhatikan status ya. Statusnya. Di sini statusnya telah diobservasi oleh kepala sekolah dan juga oleh guru senior. Nah, ini adalah menjadi salah satu tanda ya, salah satu tanda bahwa pelamar P2 dan P3 sudah mengikuti seleksi observasi yang dilakukan langsung penilaian oleh kepala sekolah dan guru senior. Dan Bapak Ibu perlu pahami, salah satu tanda berikutnya itu adalah menu atau tombol lakukan observasi sudah buram Bapak Ibu ya, alias sudah tidak bisa diklik ya. Jadi ini adalah tanda bahwa Bapak Ibu yang masuk P2 dan P3 itu sudah selesai diobservasi. Tandanya Bapak Ibu adalah kita tidak bisa lagi mengklik menu lakukan observasi. Karena kenapa? Ini sudah dikunci ya. Ini sudah dikunci. Nah, ini sudah dikunci ya. Jadi tanda yang pertama muncul status setelah diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior. Kemudian menu atau tombol lakukan observasi itu sudah terkunci sehingga tidak bisa lagi untuk diklik atau diedit. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua, tanda berikutnya ya, bahwasanya Bapak Ibu perlu pahami inilah jumlah soal ya, ada sekitar 40-an lebih ya, karena ada soal kompetensi dan ada soal kinerja, kompetensi dan soal kinerja. Nah, salah satu tanda yang menandakan bahwasanya pelamar P2 dan P3 selesai diobservasi, bahwasanya butir soal itu sudah berwarna hijau semua. Jadi kalau masih ada yang belum berwarna hijau, berarti secara otomatis itu belum dikatakan selesai 100% mengikuti seleksi observasi. Nah, contohnya di sini jawabannya sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju. Soal itu di blur ya, rahasia negara. Jadi sini anggaplah kita pilih sangat setuju, maka nantinya misalkan nomor 20, maka di sini akan berwarna hijau Bapak Ibu ya. Setelah itu barulah nantinya itu diklik lanjut. Nah, seperti itu ya. Oke.
Kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu ada informasi penting juga untuk pelamar P2 dan P3 serta P1 turun prioritas ke P2 dan P3. Di sini dikatakan selesainya proses observasi pada seorang pelamar itu ditandai oleh perubahan latar dari putih menjadi biru dan tombol. Lakukan observasi sudah terkunci, sehingga jika masing-masing tim penilai telah melakukan observasi pada semua pelamar, maka di sini Bapak Ibu masing-masing tim penilai perlu memastikan kembali apakah semua pelamar telah selesai diobservasi dengan mengecek latar pelamar yang sudah berubah menjadi biru dan tombol lakukan observasi sudah terkunci. Terima kasih dan selamat mengobservasi. Jadi intinya salah satu tanda utama bahwasanya pelamar P2, P3 dan P1 turun prioritas itu selesai diobservasi, itu tombol lakukan observasi itu nantinya sudah terkunci Bapak Ibu ya, sudah terkunci dan tentunya tidak bisa lagi untuk diedit ya, sudah terkunci dan tidak bisa lagi untuk diedit. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian informasi berikutnya di sini dikatakan tabe Bapak Ibu pengawas sekedar mengingatkan bahwa status telah diobservasi oleh kotak merah bukan merupakan satu-satunya tanda selesainya proses observasi pada seorang guru, karena status ini bisa berubah dari menjadi telah diobservasi sekalipun baru satu nomor yang telah diobservasi atau dijawab. Jadi tanda utama itu adalah ini Bapak Ibu ya, apabila tombol lakukan observasi itu sudah tidak bisa diklik, berarti itu sudah 100% sudah selesai observasi, dalam artian tombol lakukan observasinya itu sudah terkunci. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah menjadi penentu pelamar P2, P3 dan P1 turun prioritas untuk mendapatkan penempatan tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan jadwal, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya untuk penilaian kesesuaian ya. Nah, di sini penilaian kesesuaian oleh pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 itu dimulai tanggal 27 Bapak Ibu ya, sampai dengan tanggal 28 November 2022. Berarti terakhir hari ini Bapak Ibu ya. Kemudian besoknya penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan lagi dengan BKPSDM juga untuk P2 dan P3 itu dimulai tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2022. Mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya kapan nantinya pengolahan hasil penilaian kesesuaian atau pengumuman hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Kalau kita berdasarkan jadwal dari Panselnas itu mulai tanggal 3 Bapak Ibu ya, itu dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Nah, setelah nantinya rangkaian seleksi observasi untuk P2 dan P3 selesai, barulah nantinya akan ada pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum di bulan Desember ya. Nah, secara otomatis untuk pengumuman secara final hasil seleksi ya, kemungkinan di situ akan ada penempatan bagi 127.000 guru lulus PG, P1, P2, P3 dan pelamar umum itu serentak diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 Bapak Ibu ya. Nah, masih ada masa sanggahnya juga. Untuk masa sanggah 4 sampai 6 Februari, jawab sanggah 7 sampai dengan 13 Februari dan pengumuman kelulusan pasca sanggah itu 20 sampai dengan 21 Februari 2023 dan untuk pengisian daerah itu 22 Februari sampai 13 Maret 2023 dan untuk usul penetapan NIP P3K tanggal 7 sampai 31 Maret 2023 barulah kelar semua seleksi P3K guru tahun 2022. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.